Selamat datang di channel Inspirasi Motivasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Saudara-saudara, hari ini saya membahas tentang bagaimana kita merawat ucapan dan kata-kata kita. Ucapan dan kata-kata kita yang tidak terawat, yang asal-asal, sangat berbahaya bagi hidup kita. Ucapan dan kata-kata seperti pisau. Kadang dia bisa digunakan untuk hal-hal baik. Kadang kalau kita salah menggunakannya, dia menjadi sesuatu yang merugikan hidup kita. Pertama, kita lihat dulu bagaimana kita harus mulai agar pikiran dan kata-kata kita ini selalu positif, menciptakan kebaikan di dalam hidup. Maka semua ini dimulai dari pikiran dan perasaan kita yang selalu positif. Jika pikiran dan perasaan kita penuh dengan kemarahan dan kebencian, maka tanpa sadar kita bisa mengeluarkan kata-kata atau ucapan yang menciptakan permusuhan atau melukai orang lain. Mungkin kita kadang-kadang memiliki niat atau pikiran yang buruk, tetapi berkata-kata manis. Dalam hal ini tetap saja ketika kita punya niat dan pikiran yang tidak baik, lalu kita berkata-kata manis, berucap manis, maka ini bisa dirasakan orang lain bahwa kita itu tidak tulus, kita itu tidak seperti yang kita bicarakan gitu. Jadi di sini kita harus benar-benar hadir dari hati kita yang bersih, dari pikiran kita yang bersih, dari perasaan-perasaan kita yang baik. Dari situlah kita melahirkan kata-kata kita, melahirkan ucapan kita yang tidak menyerang orang lain. Karena kalau kita sekali menyerang orang lain, maka luka yang terjadi itu sulit disembuhkan. Walaupun orang itu memaafkan, mungkin kita juga memaafkan dan melupakan, tetapi luka yang dihasilkan dari kata-kata dan ucapan yang tidak baik itu tidak akan pernah bisa disembuhkan. Oleh karena itu, kita yang ingin hidup damai, kita yang ingin hidup tenang, kita yang ingin hidup penuh sukacita, kita yang ingin hidup aman, maka kita harus menjaga ucapan dan kata-kata kita tidak mengundang permusuhan, tidak mengundang konflik, tidak mengundang hal-hal yang merugikan masa depan kita. Kata-kata kita, ucapan kita adalah cerminan keadaan kita. Jadi untuk itu kita harus memperbaiki diri kita dari dalam. Kita buat diri kita dari dalam untuk selalu damai, tenang, sukacita, bahagia, menerima hidup, bersyukur, sehingga kondisi di dalam diri kita yang baik ini memudahkan kita untuk mengucapkan kata-kata, ya, mengeluarkan kalimat-kalimat yang tenang, damai, yang membuat hidup kita itu semakin berkembang, semakin jaya, semakin bagus. Hidup ini adalah pilihan. Kita ini mau jadi siapa gitu, pilihan kita. Apakah kita mau menjadi orang yang menyenangkan, menghargai orang lain, menyayangi orang lain, membantu orang lain? Ini pilihan kita. Kita juga bisa menjadi orang yang merendahkan orang lain, melemahkan orang lain, menghancurkan orang lain. Bisa saja. Ini pilihan kita. Dan semuanya ada konsekuensi. Jadi ketika kita hadir menjadi orang yang menghormati dan menyenangkan orang lain, maka kita akan memiliki banyak pertolongan dari kehidupan itu sendiri. Tapi kalau kita hadir membawa peran hidup untuk merendahkan, melemahkan, dan menghancurkan orang lain, maka hidup kita juga penuh dengan kesulitan-kesulitan. Apalagi dalam hubungan dengan orang lain, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Saudara-saudara, kita yang menciptakan pemikiran kita. Kita yang menciptakan perkataan-perkataan kita. Kita yang menciptakan tindakan-tindakan kita. Sekarang ini semua adalah pilihan di tangan kita. Apakah kita mau menjadikan ucapan dan kata-kata kita sebagai kekuatan kita di dalam membangun masa depan kita yang gemilang dan penuh prestasi, atau sebaliknya, ucapan dan kata-kata kita
mau kita gunakan untuk menghancurkan, menghilangkan diri kita. Di semua pilihan ada di tangan kita masing-masing. Jadi, jadilah bijaksana. Mengertilah bahwa ucapan dan kata-kata tidak boleh sembarangan dikeluarkan. Orang bijak bilang, diam itu emas. Lebih baik kita diam daripada kita berkata-kata yang tidak baik. Kita hanya berbicara ketika kita mampu berkata-kata yang baik, berkata-kata yang membuat kehidupan menjadi damai, tenang, dan menyenangkan. Oke, saudara, sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa.